Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Aduh, kalau kalian lihat saya sudah agak sedikit gemuk ya. Ini karena faktor makan yang sudah double gitu dia punya porsi ya, bukan seperti dulu. Oke, jadi ini kandungan saya sudah masuk 4 bulan. Kalau kalian lihat dia sudah menonjol seperti ini karena ini belum makan. Jadi kelihatan masih sedikit kecil. Nanti kalau sebentar sudah makan dia besar. Oh ya, sebelum kalian komen yang macam-macam ke saya, kok tidak pakai BH? Saya lagi pesan BH dan ini lagi dalam perjalanan. Saya tidak tahu akan datang kapan di kotak surat saya. Karena BH yang saya punya itu sudah ketat semua dan saat saya pakai itu saya tidak bernapas ya. Jadi saya pesan BH untuk ibu hamil, karena seperti yang kalian tahu saat kalian hamil buah dada kalian juga montok ya. Jadi ini saya punya buah dada karena tadinya tuh saya kalau pakai untuk ukuran Perancis ya, saya pakainya tuh 85B. Tapi sekarang setelah sudah diukur, suami saya kemarin bantu saya untuk ukur dia punya keseluruhan, ternyata sekarang saya sudah di 90B. Jadi besar sekali saya punya buah dada dan saya punya suami bilang gini, ikut dia naik cepat sekali. Dan ini saya sudah 1 minggu tidak pakai BH karena saya coba untuk pakai BH dan seperti yang kalian tahu lebih baik saya tidak pakai BH daripada pakai BH dan tidak bernapas ya. Saya tidak mau oksigen itu kayak terhalang gitu untuk masuk ke perut saya. Oke, hari ini saya sebenarnya tidak ada ide mau bikin masak apa gitu. Saya juga tidak ngidam mau makan ini makan itu. Pas saya buka kulkas, saya dapat ada ayam, ada terong. Ini terongnya sudah saya goreng. Saya suka goreng terong kalau dia agak sedikit angus kayak gini. Terus saya dapat ini kayak sawi gitu, tapi sawi untuk salad gitu ya. Terus saya ada paprika. Ada juga ini ketimun. Jadi saya bakalan masak ayam. Ini kalau kalian lihat ini ada ayamnya. Ini dada ayam ya. Tidak ada tulangnya. Jadi cuma dada ayam gitu. Bakalan saya masak sampai ini agak kecoklat-coklatan gitu. Terus tadi tidak tahu bagaimana sebelum pagi-pagi tadi saya tuh sempat lihat ada video. Siapa ya youtuber terkenal kayaknya itu youtuber untuk ini makan-makan gitu. Saya lihat dia ke satu tempat dia makan sambalnya itu sambal setan dan saya cari tahu sambal setan itu bikinnya bagaimana. Ternyata ada bervariasi dia punya sambalnya ya. Ada yang pakai bawang merah, cabai, terasi sama tomat. Ini ada tomat. Ini tomatnya sudah saya potong-potong dan ini ada 30 cabai ditambah 5 cabai rawit yang besar itu jadi 35 cabai lah. Ini cabai rawit, ada yang cabai rawit yang kayak begini, ini campur-campur ya. Ini yang paling pedas. Ini juga pedas sekali. Ada juga yang cabai rawit yang agak besar gitu sudah saya potong-potong seperti ini. Jadi 30 ditambah 5 cabai rawit besar. Saya kepengen rasa itu dia punya sambal setan itu bagaimana dia punya rasa. Jadi karena ini ada dia punya topping buat lalapan dan tadi saya bikin ini. Tak saya kasih dekat karena ini masih baru matang. Saya bikin nasi kuning kayak gini. Dadah. Dan sebentar kita bakalan makan. Oke, saya sudah dari sebenarnya saya tuh jam 10, jam 11 itu saya bikin saya punya jus, tapi tadi sengaja saya tidak mau bikin jus karena saya mau ini ya, makan banyak gitu. Ntar saya balik lagi. Dan sebentar kita akan bikin ini, mukbang ibu hamil. Tapi saya bakalan makan, saya nggak akan makan sampai yang banyak sekali ya. Saya makan cukup sampai saya sudah kenyang. Saya akan stop makannya karena kalau dipaksa nanti rasanya itu kayak ini ya, kayak ada tekanan gitu, nanti bisa muntah dan itu juga tidak bagus buat kalian. Dan saya akan makan sesuai selera saya, sesuai keinginan saya aja dan itu aja. Oh ya, dan untuk sambal setannya ini kita akan goreng setengah mentah, jadi goreng itu. Saya lupa harus pakai terasi juga karena sambal ada berbagai macam ya dia punya sambal setan itu. Ada yang mereka cuma pakai cabai, terasi sama tomat.
terus diulek gitu ya, digoreng dulu terus diulek. Ada juga yang tidak digoreng langsung diulek gitu. Ada juga yang pakai itu bawang merah, tomat, cabai, terasi, dan ditambah dengan daun kemangi. Cuma ini saya punya daun kemangi ada di sana, saya tanam. Dan saya punya daun kemangi. Ini saya akan hemat-hemat, jadi saya akan ambil sedikit aja, tidak banyak, karena kemarin lihat ya, sudah berapa potong itu saya ambil. Saya lahap semua, habis. Oke, dan kita akan memasak, ampun. Ini saya pakai celana yang tadinya ini, waktu saya masih agak sedikit langsing ya, celana ini tuh kalau dipakai harus di ini ya, diikat gitu. Karena kalau tidak diikat dia ini melorot gitu. Sekarang saya pakai sudah ini pas gitu, lihat. Ting 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 ting. Aduh, saya sudah ada lemak di sini. Oke, tunggu saya cari saya punya terasi dulu. Mudah-mudahan masih ada terasi. Di sini tuh ada terasi. Di sini ada toko, namanya Toko Bandung gitu. Kemarin saya pesan beberapa bahan-bahan Indonesia yang saya tidak punya di dapur ini. Saya pesan dari beliau. Dan dia bakalan kirim. Toko Bandung di Prancis. Oke, saya akan pakai satu terasi kayak gini. Ini kalau ayamnya udah matang langsung saya ini. Oh ya, saya baru ingat, itu YouTuber yang terkenal itu dia punya nama Mbak Farida Nuhani. Nuhani atau Nuhan, pokoknya Mbak Farida gitu. Terus dia kalau mau makan itu dia sering bilang itu apa, aur emplok. Itu Mbak Farida itu. Nah, jadi saya dapat inspirasi untuk bikin sambal dari beliau ya. Jadi saya cari dari YouTuber lain yang bagaimana mereka bikin sambal ya. Nah, karena saya lihat dia makan itu sambal setan itu kayak lahap sekali ya. Jadi ya biasanya tuh dia tuh makan sambal setan itu dia makan sama ini apa? Ada juga dia makan sama bakso. Dan kuah baksonya itu sampai merah sekali itu Mbak Farida itu. Wih, kuat sekali ya dia punya perut itu, besok pagi pasti dia berak api ya. Bukan main. Mbak Farida. Sorry Mbak. Karena itu ada juga yang saya lihat dia punya 3 video ya, baru 3 video yang saya lihat tentang itu sambal-sambal setan. Dan juga ada dia punya duet dengan itu Ratu Sambal. Itu ama Mbak yang pakai itu apa? Nah, itu video terakhir yang saya lihat ya. Yang video pertama dia makan itu kayak ayam sama sambal, terus ada bakso sama sambal yang setan itu. Terus sama itu duel sama itu Mbak itu. Saya bilang, aduh kuat banget makan pedasnya, minta ampun. Kalau kalian hamil bisa makan pedas, tapi jangan terlalu yang setiap hari. Usahakan pedasnya itu dikasih kurang gitu ya. Sebenarnya itu tidak jadi masalah untuk bayi kalian, tidak ada efek apapun untuk masuk ke bayi kalian ya. Gitu cuma mitos bilang kalau makan pedas nanti ada efek di bayinya, tidak ada. Cuma efeknya itu ada pada diri kalian, itu asam lambungnya akan naik, bikin perasaan kita jadi nggak enak gitu. Jadi ini saya bakalan hari ini makan pedas, super pedas. Ini pertama kali saya bikin sambal pakai 30 cabai. Biasa tuh saya bikin sambal tuh 20 cabai. Tapi usahakan kalau digoreng, kan ini kan cabainya akan digoreng utuh kan, usahakan jangan terlalu over ini ya, terlalu masak. Taruh di minyak cepat-cepat gitu langsung di ini. Saya tidak akan ulet karena sudah mau lihat jamnya. Udah jam 12.30. Jadi waktunya untuk makan. Sebenarnya saya makan tuh jam 12. Tapi karena ini pembuatannya ini kelihatan gampang, ternyata lama pembuatannya. Jadi mari kita makan. Mari kita hantap. Ini kayaknya kalau untuk lidah para pecinta pedas ini tidak terlalu pedas sih, cuma 30 cabai ditambah dengan itu apa? Cabai rawit yang keriting itu. Kayaknya untuk mereka tidak terlalu pedas. Tapi kalau untuk saya
sudah pedas. Ini ayam. Itu tadi ayam yang saya goreng agak lama. Oh, yang ini. Ini dia punya porsi agak banyak ya. Karena sudah kelaparan. Aduh, ini minyaknya. Ini pakai apa? Saya tidak pakai sendok ya, karena makan makanan begini tuh tidak suka saya pakai sendok. Mari kita hantap. Saya mau coba dulu pakai ini, dia punya sawi. Ini sambalnya. Untung tadi saya tidak taruh semua gula yang satu sendok gitu ya. Dia punya gula pas, dia punya garam pas. Ini ayamnya ini paling bagus kalau dikeprek gitu, lihat ya. Kalau makan cuma satu kali begitu tidak terlalu terasa dia punya pedas. Kalau sudah makan berkali-kali baru terasa dia punya pedas. Kalau sambal setan yang asli itu pas kalian makan satu kali langsung pedas ya. Langsung kalian punya dada-dada itu terbakar semua. Kalian punya ginjal, usus-usus menangis semua. Sorry. Coba pakai paprika. Enak. Wah, pedas we. Pedas. Sudah terasa dia punya pedas. Mulai beringus. Tapi kalau orang yang ratu-ratu pedas, lihat kayak gini kayaknya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bagi mereka ini kecil sekali. Tapi untuk saya pedas. Ketimun. Ini kalau dikasih pakai level begitu, ini sambal masih sambal setan yang masih bisa dikompromi. Ada sambal setan yang rasa menyesal itu. Ini kalau kalian tanya kenapa saya punya suami tidak makan, kerja aja. Saya diliburkan kerja karena saya pingsan di tempat kerja yang lalu. Dan perusahaan takut kalau terjadi apa-apa kepada saya di tempat kerja, perusahaan itu bisa dituntut oleh ini ya. Mereka bisa bayar mahal ke saya, makanya mereka tidak mau. Mereka suruh saya untuk bikin surat sakit selama mungkin, selama yang saya suka. Jadi ini sudah mau 1 bulan saya tidak kerja. Sudah 1 bulan, bukan cuma 1 bulan, 1 bulan. Wah, enak sekali ya. Ini malam nanti saya lanjut lagi ya, makan lagi. Ini saya buka pintu semua, karena kalau saya masak terasi harus saya buka pintu semua. Kalau tidak saya punya suami pulang, dia pingsan. Dia tidak suka bau terasi. Tapi dia makan saya rasa.
Hanya dia tidak suka dia punya proses pembuatan sambalnya. Pedas. Saya heran dengan Mbak Farida tuh ya. Makan sepedas itu, dia masih bisa bicara. Dan dia makan, nanti dia minum tuh terakhir. Aduh, kalau saya tidak mampu. Itu dia punya usus tuh kayaknya sudah terbuat. Kalau kita punya usus kan dia kayak apa? Kayak biasa tuh, tapi Mbak Farida tuh dia punya usus terbuat dari cabai. Jadi sudah terbiasa. Saat saya masak dia punya cabai itu, saya tidak takut lama ya. Saya cuma aduk-aduk begitu. Langsung saya angkat, saya ulet. Aku ulet. Mix. Lebih bagus lagi kalau ulet. Kalau saya pulang Indonesia, ya ampun. Sudah tidak bisa bicara. Kalau saya pulang Indonesia, saya akan beli itu ulekan yang terbuat dari kayu ya, tapi agak sedikit besar biar saya kasih masuk di bagasi tidak terlalu berat. Biasanya ulekan dari kayu itu, edan. Biasa ulekan dari kayu itu sering dipakai buat itu bikin kayak sambal, bikin kayak rujak begitu. Aduh, sumpah pedas. $30 cabai rawit ditambah cabai keriting. A few minutes later. Harus didampingi dengan sayur-sayur mentah begini supaya mengurangi dia punya kadar pedas. Kalian tidak perhatikan saya punya tangan dia gemetar. Siji, loro. Saya punya hingus itu, dia mengalir seperti sungai Bengawan Solo. Oke, saudara-saudara semua. Itu Mbak Farida tuh disering begini ya, pedas. Kalau pedas, memang pedas benar sih. Kalau pedas terus tepuk meja itu mengurangi dia punya kadar pedas. Sampai di sini video saya. Nah, sampai ketemu di video saya akan datang. Dadah. Pedas, Pak.